nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah ya? Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lah. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya apa ya? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Kang Rawi, Apa maksudmu kau menemui aku lagi? aku mohon, Akang mau mengakui anak yang kukandung ini adalah darah dagingmu. Kartika, sebenarnya aku pun belum pernah menyentuh tubuhmu. Bohong! Yang ada di rumah, datang lagi parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba goceng. Mumpung ada, dan di bawah yang serba 5.000-an, mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Silakan ambil yang gede-gede teh, sekalian mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Yang serba 5.000-an deh, atau yang serba goceng. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai, itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi.
bulat, digoreng, di mobil, di bumbuan, enak. Sotong juga ada. Sotong. Tahu bulat, digoreng, di mobil. Tobatlah, Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang gak masuk akal. Bukan ternak Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep. Dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini, insya Allah. Warni, lihat cawatmu temangsang. Ada di atas genteng. Baunya kemana-mana. Sementara biar saja dia di situ. Sampai kapan? Sampai apa yang kami tuntut kau laksanakan. Tidak, lebih baik kau tidak cawetan. Apa? Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Seorang duda di Tangerang, Banten menipu 8 janda dengan modus kencan atau janji akan dinikahi. Pelaku mendekati korban dengan berkenalan melalui media sosial.